Jadi kalian harus menghormati ibu sebagai guru. Kalian juga harus saling menghormati sesama teman. Kemudian nanti kita akan berdiskusi. Jadi kalian harus aktif dalam berdiskusi. Kemudian memperhatikan guru. Nanti kalau ibu lagi menjelaskan ataupun nanti teman kalian yang lagi presentasi diperhatikan. Kemudian mengangkat tangan ketika bertanya. Kalau ada yang bertanya, kalian harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Dan yang paling penting apa tuh? Tidak mengobrol di dalam kelas. Kita sepakat ya? Sepakat. Kita kesepakatan ini di dalam kelas. Siap? Oke. Nah, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui media papan berita hak dan kewajiban peserta didik mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban di keluarga, sekolah, dan lingkungan tempat tinggal dengan baik. Yang kedua, melalui video dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan presentasi kelompok, peserta didik mampu menunjukkan hasil identifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah dengan baik dan percaya diri. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan motivasi belajar kita hari ini. Belajarlah dengan senang hati karena setiap pembelajaran pelajaran yang kamu terima akan membantumu tumbuh menjadi orang yang hebat. Mau jadi orang hebat semua? Mau. Jadi orang sukses? Mau. Semoga kalian sukses semuanya. Amin. Nah, kita coba ya, sebelumnya ibu sudah kasih tahu ke kalian kita akan belajar tentang apa ya? Kewajiban. Coba mau bertanya, siapa tadi yang sebelum berangkat ke sekolah membantu kedua orang tua terlebih dahulu? Wah, semuanya membantu orang tua, membantu bereskan kamar. Kemudian, mengapa kita harus membantu orang tua di rumah? Apakah itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban. Oke. Kemudian di sekolah, kalian kan berhak mendapatkan pelajaran dari guru. Tapi apa kewajiban kalian sebagai siswa? Belajar. Belajar. Kemudian nih, menurut kalian mengerjakan tugas dari guru itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Sampai di sini yang rajin mengerjakan tugas dari guru semuanya? Ya, Bu. Hebat. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu. Semangat. Tahu semua ya? Semangat. Tahu. Tepuk semangat 1. Semangat.
Ini nanti Ibu akan menampilkan juga video terkait permasalahan hak dan kewajiban yang kedua. Kalian analisis dan amati video tersebut ya. Saudara Supradiyo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Surabaya menyebutkan timbulnya kasus kekerasan terhadap anak salah satunya karena penggunaan media sosial atau medsos yang tidak sehat. Data DP3AP2KB mencatat sejak Januari sampai April 2023 kekerasan yang melibatkan anak di Surabaya mencapai 30-an kasus. Meski demikian, selama ini pihaknya menyatakan intens untuk mencegah kasus kekerasan terhadap anak. Kepala DP3AP2KB Kota Surabaya, Ida Widayati, menyebut upaya pencegahan kasus terhadap anak diantaranya adalah dengan cara sosialisasi dinamika remaja dalam penggunaan medsos yang sehat di sekolah hingga pondok pesantren. Tak hanya itu, juga dilakukan sosialisasi yang diselenggarakan Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga di sejumlah balai RW Kota Surabaya. Baca informasi selengkapnya di www.sub. Kalian sudah analisis permasalahan apa yang ada di video? Sudah ya, nanti kalian didiskusikan bersama. Sekarang Ibu akan mengulas terkait hak dan kewajiban. Hak itu adalah sesuatu yang kita terima atau kesempatan untuk melakukan sesuatu, ya. Jadi sesuatu yang harus kita dapatkan itu namanya hak. Kemudian kewajiban, segala sesuatu yang harus kita kerjakan, yang bersifat keharusan atau yang sudah ditugas. Jadi kewajiban adalah tugas yang harus dikerjakan. Ada hak di rumah. Yang pertama ada mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kasih sayang orang tua, mendapatkan kasih sayang dari kakak, adik, ya. Menyalurkan hobi juga termasuk hak kita, ya. Mendapatkan perlakuan yang sama nih. Misalkan kalian jadi adik, itu orang tua nggak boleh membanding-bandingkan dengan kakaknya, itu harus memperlakukan anak-anaknya secara rata, harus sama. Nah, kemudian kewajiban di rumah, membantu orang tua. Siapa yang sering membantu orang tua? Oke, hebat. Menyayangi anggota keluarga. Di dalam satu keluarga itu kita harus saling menyayangi, itu kewajiban kita yang ada di rumah. Kemudian patuh pada aturan orang tua. Nah, selanjutnya hak di sekolah. Kalau hak di sekolah ada apa aja? Mendapatkan pembelajaran nih, mengikuti pembelajaran itu merupakan hak kita sebagai siswa di sekolah. Kemudian mendapatkan kasih sayang dari guru dan juga kepala sekolah dan juga dari teman-teman kalian, ya. Harus saling menyayangi, harus saling membantu. Kemudian mendapatkan waktu untuk istirahat, mendapatkan fasilitas di sekolah juga. Itu termasuk hak kita sebagai siswa ibadah. Kemudian kewajiban di sekolah. Pertama, patuh pada peraturan sekolah. Jadi kalau misalnya berangkatnya jam 7, ya harus taat aturan, harus jam 7. Kalau enggak kan nanti dihukum ya. Nah, mengerjakan tugas dari guru, gitu. So, kewajiban. Kemudian patuh pada guru dan kepala sekolah, patuh aturannya, patuh tugas-tugasnya. Kemudian menjaga kebersihan dan ketertiban di sekolah, termasuk yang paling penting di kelas lingkungan ini. Kalian harus menjaga kebersihannya, ya, karena kan kalau bersih, nyaman kan lingkungannya, kalian juga senang kan? Iya. Nah, kita akan nyanyikan lagu tentang hak dan kewajiban. Ibu dulu mencobakan, nanti kalian berdua ya. Apakah itu hak dan kewajiban? Apakah itu hak dan kewajiban? Tapi sesuatu yang tidak
Tidak membuli teman, kewajiban. Oke, tidak membuli teman. Kewajiban kita sebagai Memperoleh tempat yang bersih, hak. oke, memperoleh tempat yang bersih termasuk hak, betul? Betul. Oke, kita sama satu. Perwakilannya. Coba dari Reza. Membantu orang tua, kewajiban. Oke, membantu orang tua termasuk kewajiban, betul? Partisipasi dalam pemilu. Termasuk hak. Ya, oke. Menjaga kebersihan sekolah, kewajiban. Termasuk kewajiban menjaga kebersihan sekolah. Mendapat waktu bermain, hak. Oke, mendapat waktu untuk bermain termasuk hak, betul? Betul. Kelompok 3 dipersilakan. Coba dari dulu. Meminta izin orang tua. Meminta izin orang tua jika keluar rumah. Termasuk apa? Kewajiban meminta izin, betul? Betul. Nilai atau apresiasi dari guru. Termasuk yang mendapat apresiasi nilai dari guru termasuk hak, betul? Betul. Mengerjakan tiket jelas. Oke, termasuk kewajiban mengerjakan tiket, betul? Betul. Fasilitas sekolah yang nyaman. Apa? Mendapat fasilitas sekolah yang nyaman termasuk hak, betul ya? Betul. Silakan. Siapa lagi dengan? Termasuk apa tadi? Termasuk kewajiban, betul? Betul. Termasuk hak terhindar dari kekerasan termasuk hak. Mendapatkan perlindungan hukum. Apa termasuk apa? Oke, perlindungan itu termasuk hak. Kemudian Bebas dari termasuk oke, betul ya? Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Kalian sudah bisa mengidentifikasi terkait dengan hak dan kewajiban di rumah dan juga di sekolah. Selanjutnya kita akan ice breaking sebelum kita berdiskusi. Tahu ice breaking tepuk fokus. 1, 2, 3, tepuk fokus. melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah fokus semuanya? Ya, ibu akan membagikan kelompoknya. Ini sesuai dengan kemampuan kalian. Kelompok 1 ada Devan, Gibran, Najwa, Almira, Naila. Kelompok 2 ada Najwa Kaha, Rodena, Rafasya, Azam, dan juga Natasha. Kelompok 3 ada Danis, Audan, Radit, Rani, dan juga Bagus. Kelompok 4 ada Aska, Afan, Sasha, Nikita, dan juga Bella. Oke, kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Sudah ya? Sudah. Oke. Ibu akan membagikan LKPD-nya dan juga bahan ajar kalian untuk membantu mengisi ketika mengerjakan ini kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3 dan kelompok 2 ya. Kelompok 2. Ini terakhir kelompok 4. Oke, sebelumnya perhatikan. Miss akan membacakan kesepakatan pengerjaan LKPD. Yang pertama perhatikan. Tentukan semua kelompoknya. Oke. Ikuti petunjuk pengerjaan dan bekerja sama dalam mengerjakan LKPD dan boleh bertanya apabila belum paham. Nah, sebelum itu Miss juga akan menjelaskan
masing-masing dari kalian. Kelompok 1, coba. Bisa akan membacakan dulu ya. Yang pertama, soal pertama, kelompok 1 dan semuanya perhatikan. Yang pertama, menganalisis permasalahan yang ada di video, masih ingat ya? Yang kedua, permasalahan terkait video. Yang kedua, terkait pelanggaran hak atau terkait analisis. Kemudian, kalian kasih solusi. Bagaimana ya caranya kasih solusi. Kemudian yang kedua, tugasnya kalian identifikasi terkait contoh perilaku hak ataupun kewajiban. Ya, paham kelompok 1? Kelompok 2. Coba Miss akan menjelaskan terlebih dahulu. Kelompok 2 dan 3 ini sama, jadi perhatikan. Semua kelompok juga perhatikan. Oke, yang pertama ini nih, kalian sama menganalisis juga terkait dengan video yang sudah ditampilkan. Yang pertama, video nanti kalian beri alasan singkat terkait dengan permasalahan yang ada di video. Kemudian kalian kasih contoh terkait hak dan kewajiban ya. 3 contoh hak dan kewajiban. Paham kelompok 2 dan kelompok 3? Terakhir kelompok 4. Kalau kelompok 4 ini sama saja menganalisis, tapi kali kasih penjelasan sedikit saja ya, terkait video permasalahan dan identifikasi terkait contoh yang sudah ditampilkan di sini ya, mana hak dan juga kewajiban. Semuanya sudah paham? Oke, mari kita berdiskusi. Diskusi dengan aktif. Jika masih ada yang bingung soalnya, boleh. Kerjakan bareng-bareng ya. Ini boleh untuk kalian membantu jawab soalnya. Aktif semua ya, harus mengerjakan kelompok 4 di mana ada yang sulit. Bisa? Ada pertanyaan? Dibaca dulu aja pernyataannya. Coba baca dulu pernyataannya. Kelompok 3 di mana? Bisa? Kelompok 4? Yang mau saya kata? Soalnya? Gimana? Mana pertanyaannya? Coba ini bahan aja boleh kalian dijawab semuanya ya. Ini akan fokus ke kelompok ini juga. Mana nih? Apa kesulitan?
kita sudah ini apa ya? Tempelkan. Awas sedikit. Biarkan di sini. Jangan terlalu dekat. Ada lagi contohnya. Betul? Warnanya ada. Yang ini harus contohnya apa namanya? Kemudian analisis. Nomor 3. Awas mana nih? Ini kan habis Udah ada nggak ada pertanyaan?
dan kewajiban yang ada di sekolah. Yang pertama nih, hak yang ada di rumah, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlindungan dari guru, mendapatkan teman yang baik, bertanya saat belajar. Kelompok 4 perhatikan. Kemudian kewajibannya rajin belajar, sopan terhadap guru, mengerjakan tugas, sama melaksanakan skincare. Betul ya jawaban dari kelompok 1? Kita kasih apresiasi terlebih dahulu untuk kelompok 1. Boleh tepuk tangan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil kerja diskusi kami. Hak di rumah. 1. Mendapatkan waktu bermain. 2. Mendapatkan perlindungan dan orang tua. 3. Mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Kewajiban di rumah. 1. Menjaga anak baik surga. 2. Menyayangi sesama khususnya keluarga. 3. Rajin belajar. Kewajiban di sekolah. 1. Kelompok yang lain. Menjaga kerapian dan kebersihan kelas. 2. Melaksanakan tiket. 3. Rajin mengerjakan tugas dan guru. Kelompok 3. Oh, Naura. Kelompok 1 juga. Berdasarkan video permasalahan uang mengenai kasus kekerasan pada anak, menurutmu perilaku tersebut termasuk dalam pelanggaran hak atau kewajiban? Perilaku tersebut termasuk pelanggaran hak karena setiap anak harus dilindungi dan berada di lingkungan yang nyaman. Oke, coba ya. Kita akan mengulas sebentar. Ini Rafasya sama kelompok 3 nih, sama Naura. Oke. Semua kelompok juga ini ya, Rifki. Nih, yang pertama di kelompok 2 berhasil menganalisis terkait permasalahan. Perilaku tersebut termasuk pelanggaran kewajiban. Permasalahan yang kedua juga termasuk pelanggaran hak, dan kelompok 2 bisa memberikan contoh-contoh terkait hak dan kewajiban di sekolah dan juga di rumah. Oke, selanjutnya sudah boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3.
dalam hak dan kewajiban yang ada di bawah ini dengan tepat. Tuliskan 3 contoh hak dan kewajiban yang kamu ketahui di rumah dan di sekolah. Kelompok Sayang dan perhatian dari orang tua. 2. Mendapatkan tempat tinggal yang aman. 3. Mendapatkan pendidikan yang baik. yang keras ya. Kelompok 2 yang keras. Yang keras kan. Yang lainnya lagi presentasi nih dong kok. Boleh, Ibu akan ulas sedikit ya. Jadi kelompok 2 dan 3 itu sama. Yang pertama, bisa menganalisis permasalahan. Yang pertama itu termasuk dalam pelanggaran kewajiban. Kelompok 2 sama? Oke, kelompok 1 juga sama ya video permasalahannya. Yang pertama itu termasuk pelanggaran kewajiban. Yang kedua termasuk dengan pelanggaran hak. Kelompok 4 juga sama ya. Oke. Dan bisa memberikan contoh terkait hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Oke, boleh ditutup kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih apresiasi untuk kelompok 3.
pembelajaran hari ini terkait hak dan kewajiban sudah diskusi juga. Mari kita beri kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Coba, jadi kita telah belajar tentang hak. Hak itu apa? Hak adalah Sesuatu yang harus kita terima atau dapatkan dan berusaha dituntut. kewajiban. Kalian juga sudah berhasil mengidentifikasi terkait hak dan kewajiban di rumah maupun di sekolah. Kemudian bisa menganalisis ya terkait permasalahan-permasalahan yang ada pada hak dan kewajiban di sekolah dan juga di desa. Oke? Ibu akan membagikan soal evaluasi terlebih dahulu. Kerjakan masing-masing. Jangan lupa untuk dikasih nama dan juga kelas.
Sekarang refleksi pembelajaran anak-anak akan coba refleksi pembelajaran. Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan hari ini? Kegiatan mana yang paling mudah dan sulit? Bagikan stimulus ini ya. Kalian isi terkait pembelajaran hari ini. Kemudian nanti kalian tempelkan ke papan refleksi. Oke? Tulis perasaan kalian, boleh emoticon. Oke, nanti kalian tempelkan. Jangan bergelombol. Nanti masih yang nggak apa-apa. Sebentar, ini tidak apa-apa ya. Kalian tulis secara lengkap refleksinya, jangan buru-buru. Kalau Miss belum kasih informasi untuk boleh nempel ke papan refleksi, kalian boleh masih tetap tulis refleksi. Nanti sebelum ada instruksi dari Miss boleh. Kalau sudah ada instruksi, nanti kalian secara berkelompok ya, jangan bergerak. Oke. Dari kelompok 1 sudah? Angkatan.
belajar dengan hebat, dengan baik, diskusi dengan aktif. Tepuk tangan untuk kita semua. Boleh tampilkan terlebih dahulu alat Last like this. Oke, sampai rapi semua. Iya, rapi dulu. Ya, taruh di tengah, rapi dulu. Sudah? Ini sudah rapi. Tolong dijamukan. Sudah rapi. Oke, sudah rapi semuanya. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, sudah siap? Berdoa? Tidak ada yang menulis lagi. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap duduk yang rapi. Siap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap membaca doa. Semoga hari ini ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Ya. Bisa kalian pelajari. Jangan lupa untuk belajar pada materi selanjutnya. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.